Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan perangkat pembelajaran non formal untuk kursus menjahit. Jadi, untuk kompetensi pencapaiannya itu yang pertama yaitu kompetensi inti, terdiri dari menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Untuk poin kedua, yaitu memahami dan menerapkan serta menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk poin ketiga yaitu mengolah, menalar, dan menaji dalam rangka konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan mengenai pengertian teknik dasar menjahit. Yang kedua yaitu menjelaskan macam-macam teknik dasar menjahit. Yang ketiga yaitu menjelaskan alat dan bahan dalam membuat teknik dasar menjahit. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan cara membuat teknik dasar menjahit. Untuk rancangan pelaksanaan pembelajaran itu yaitu satuan pendidikan, itu pendidikan non formal. Untuk mata pelajaran yaitu teknologi menjahit, materi pokok, teknik menjahit, dan semester tahun pelajaran 2020-2022. Alokasi 2021-2022. Alokasi waktu yaitu 1 minggu kali 4 jam pelajaran. Jadi tujuan pembelajarnya yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model student center dan pendekatan saintifik yang menuntun peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama yaitu menjelaskan teknik menjahit yang baik dan benar. Yang kedua yaitu mendemonstrasikan cara menjahit yang baik dan benar dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Untuk kegiatan pembelajarannya yaitu dari kegiatan pendahuluan, itu guru masuk kelas tepat waktu dan mengucapkan salam. Yang kedua yaitu guru meminta ketua kelas untuk memimpin dan saat pembelajaran akan dimulai. Untuk yang poin ketiga yaitu guru menginstruksikan kepada siswa untuk memperhatikan kebersihan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Untuk poin keempat yaitu guru mengisi agenda kelas dan mengabsen siswa. Poin selanjutnya yaitu guru memberikan informasi mengenai kompetensi, materi, serta tujuan pembelajaran. Poin terakhir yaitu menjelaskan mengenai penilaian yang dilakukan. Untuk kegiatan inti yaitu terdiri dari sintak pembelajaran, yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Jadi untuk kegiatan pembelajarannya yaitu peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian dengan rasa ingin tahu, jujur, dan pantang menyerah pada topik permasalahan dalam teknik menjahit. Untuk pertanyaan atau identifikasi masalah,
yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Sedangkan untuk pengumpulan data, yaitu peserta didik mengumpulkan berbagai informasi yang dapat mendukung jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik dari buku paket maupun sumber lain seperti internet. Melalui kegiatan yang pertama yaitu mengamati objek atau kejadian. Yang kedua, wawancara dengan narasumber. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, membaca sumber lain selain buku. Yang kelima, mempresentasikan ulang. Yang selanjutnya yaitu mendiskusikan, serta yang terakhir yaitu saling tukar informasi tentang teknik menjahit. Untuk pengolahan data, yakni selama peserta didik bekerja di dalam kelompok, pendidik memperhatikan dan mendorong semua peserta didik untuk terlibat diskusi dan mengarahkan bila ada kelompok yang melenceng jauh pekerjaannya dan bertanya apabila ada yang belum dipahami. Bila diperlukan, pendidik memberikan bantuan secara klasikal. Untuk pembuktian, yaitu peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan. Yang pertama itu menambah keluasaan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan teknik menjahit. Sedangkan untuk menarik kesimpulan, yaitu peserta didik berdiskusi untuk menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, dan kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. Poin kedua yaitu mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang teknik menjahit. Untuk penutup yaitu guru menyampaikan materi minggu depan dan juga guru mengucapkan salam. Untuk poin penilaian terdiri dari teknik penilaian yaitu pengamatan, tes tertulis, dan penugasan. Sedangkan untuk instrumen penilaian terdiri dari penilaian sikap atau terlampir, penilaian pengetahuan terlampir, dan penilaian keterampilan. Untuk poin kebutuhan belajar, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian teknik dasar menjahit. Nah, peserta didik itu dapat menjelaskan teknik dasar menjahit. Dan yang kedua yaitu menjelaskan macam-macam teknik dasar menjahit. Nah, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam teknik dasar menjahit yang benar sesuai permintaan pasar dan menerapkan macam-macam teknik dasar dalam menjahit. Untuk poin ketiga yaitu menjelaskan alat dan bahan dalam membuat teknik dasar menjahit. Peserta didik dapat mengetahui apa saja alat dalam teknik dasar menjahit dan mengetahui apa saja bahan dalam teknik dasar menjahit. Untuk poin keempat yaitu menjelaskan cara membuat teknik dasar menjahit. Peserta didik dapat menjelaskan bagaimana cara membuat teknik dasar menjahit. Mungkin itu saja rancangan program pembelajaran pada kursus menjahit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.